Nah guys, kalian kan sering melihat penampakan-penampakan gitu, kisah hal-hal mistis kan? Dari semua yang dia nampakkan ke kita nih, sebenarnya hal yang paling mengerikan itu adalah dari suaranya. Memang sih dari penampakan wajahnya, rambutnya, hingga berbagai macam hal yang lainnya itu ngeri, gitu kan. Namun yang paling mengerikan itu dari suaranya, dari dia tertawa, menangis, hingga yang sebagainya gitu. Gimana kalau malam ini kita akan membahas teror suara makhluk halus? Dimulai dari gua nih. Iya. Jadi gua itu dulu kalau nggak salah masih kedudukan bangku kelas 11. SMA lah. Jadi kan gua itu orangnya paling nggak bisa tidur kalau bukan di kamar gua sendiri. Sebagus apapun kamarnya, sebagus apapun, senyaman apapun, tapi gua tetap nggak bisa tidur. Emang cuman kamar gua gitu nggak bisa. Karena kan udah pastilah emang tiap hari di situ kan. Jadi kejadiannya hari itu pas kelas 11, gua nih 3 orang sama teman gua ini namanya Fahri 1, Rudi 1 lagi. Jadi gua, Fahri, dan Rudi. Jadi kami niatnya mau pergian healing gitu ke puncak. Jadi kami pergi itu jam setengah 1 siang kalau nggak salah ya, kisaran gitulah, setengah 1 siang. Dan perjalanannya lumayan jauh, makan waktu 1,5 jam. Jadi kami sampai di daerah puncak. Kami di situ nongkrong lah, minum kopi, nongkrong lagi situ, nyanyi. Nah, sampai nggak kerasa udah jam 6 maghrib. Jadi kami ini mau balik, mau pulang. Pas kami mau pulang ke rumah, gimana ya, tiba-tiba itu hujan mendadak turun, hujan yang sangat lebat. Jadi yang awalnya kami mau balik gitu, baru mau keluar dari daerah kafe itu, tiba-tiba terus hujan gitu, hujan lebat. Kami nunggu mau pulang gitu kan. Rupanya hujannya lumayan lama sih, dari jam 6 itu hingga jam 10 malam itu hujannya masih deras. Sampai jam 11 malam itu pas kami hujan udah mulai reda kan. Jadi teman gue ini, si Rudi, dia badannya hangat. Badannya hangat kayak sakit gitu, mungkin gara-gara masuk angin ya kan. Karena nongkrong tadi, gara cuaca yang mungkin kurang bagus. Jadi kami nggak jadilah mau balik ke rumah. Kami ini mau nyewa villa gitu. Jadi kami dari jalan besar itu tiba sampai ke jalan kecil. Nah, itu dihimbau terus sampai menuju sebuah villa. Nah, villa ini nggak besar amat. Villa ini kecil juga nggak kecil banget ya, sedang-sedang gitu aja lah. Jadi disewakan kamar. Nah, dia pun, orang ini pun teman-teman gua sama gua sini. Itu kan udah larut malam tuh. Udah jam-jam 12. Perjalanan lumayan jauh juga. Villa itu. Sampai teman-teman gua udah tidur nih. Teman gua tidur, si Fahri tidur, sama si Rudi tidur. Nah, jadi gua di situ kan kayak gua bilang tadi, gua nggak bisa tidur kalau bukan kamar gua. Jadi gua situ susah banget tidur. Jadi gua main HP, main handphone, main game gitu. Sampai tiba-tiba ada gimana ya? Ada suara dari di balik kaca jendela. Nah, jadi dalam kamar ini ya, ini kan kamar. Nah, di tengah itu kan ada tempat tidur. Tempat tidur di sampingnya ini ada jendela yang langsung tembus keluar. Nah, sebelah sini ada lemari. Jadi posisi Rudi di paling ujung dekat jendela, si Fahri di tengah, dan gua di dekat lemari. Jadi gua di situ pas lagi main game tiba-tiba ada suara dari luar.
lewat jendela. Tuk, tuk, ngetok gitu. Banyak gak sih? Iya, banyak. Gitu. Nah, gua udah merasa, ini, gua kan takut tuh malam-malam jam 1. Jadi gua masuk selimut gitu, ngintip-ngintip dikit juga sih. Ngintip tuh, tiba-tiba dari yang tadi ngetok hilang. Oh, gua aman ya. Gua megang HP lagi nih, gua megang HP main gitu. Nah, pas gua nggak sengaja lihat ke arah kaca, tiba ada sosok tangan nempel di kaca gitu gini kan, nempel di kaca. Terus dia nyenderin kepala ke situ. Nah, sosok makhluk kayak gitu. Gue ingat banget sih mukanya. Nah, yang lebih parah lagi, dia ngelirik kanan kiri gitu untuk ngelihat ada orang apa enggak di dalam, sambil nempel gitu loh di kaca. Kan ngeri banget tengah malam gitu. Jadi gue situ sembunyi lagi nih dalam selimut. Gue di situ nggak gerak karena kan gue takut nih. Gue situ nggak gerak, bekukan diri lah gitu istilahnya. Gerak nggak, bahkan suara pun sekecil apapun gue nggak ngeluarkan gitu. Jadi gue diam aja situ, kayak gue gini gitu. Jadi udah lama ini, tiba-tiba kayak ada hembusan angin yang mengarah ke gue. Dan gue itu ngerasa kayak mana ya, kayak ada seseorang di belakang gue. Kan gue dekat lemari nih. Sedangkan yang tadi di sebelahnya, di kaca kan. Gue itu udah panik banget. Kan kalian ngerasa tuh, misalnya kalau ada orang di belakang kalian. Jadi tiba-tiba ada sosok itu yang ngomong, yang ujung udah tidur katanya, yang di tengah juga udah tidur, nah yang di sini dia pura-pura tidur. Nah, gua di situ kaget banget tuh, apalagi suaranya itu pas seperti di telinga gua, kayak dibisikkan gitu ke samping telinga gua di situ auto panik sih. Gua situ panik, gua maksa tidur lah. Nah, akhirnya tidur juga sih, walaupun udah makan waktu yang lumayan lama ya. Jadi keesokan pagi ya, teman-teman gua bangun nih, yang tadi pun udah agak baikan. Kami langsung pulang. Gua nggak cerita apa-apain sih. Gua nggak cerita apa-apa. Gua diam aja. Gua nggak berani cerita karena sosok itu serem banget. Bahkan sampai sekarang gua masih terbayang gimana mukanya gitu. Mungkin segini sih. Oke, kan itu tadi kan cerita pertama nih. Gue juga ada cerita nih ya. Biasanya kan kalau orang ngalamin hal mistis itu kan kayak lari, nangis, teriak-teriak. Gue pas ketemu hal mistis ini gue nggak bisa nangis, nggak bisa lari, nggak bisa teriak. Ini cerita gue nih. Pas gue pulang sekolah nih, kita nih kan nongkrong di nasi goreng, tempat biasa kita nongkrong. Pas hari ini kita ini nggak ada rokok, lupa bawa. Jadi gua sama si Matis ini untuk beli rokok berdua di tempat yang biasa kita beli. Dari tempat itu nggak jauh-jauh amat, dekat. Pas gue pergi, gue lihat itu kayak gelap, nggak ada lampu. Biasanya di kedai itu terang. Cuman kali ini gelap. Iya, gue memutuskan untuk nyampein ke sana. Gue sampai sana, tutup. Jadi kedainya tutup. Gue bilang sama Matis, kita harus beli di mana nih Tis? Bilang sama Matis, iya di mana kedai lain emang, kan jauh bilang. Tiba-tiba ada satu warga nyamperin kita, bilang, Dek, kalian mau ke kedai ini ya? Iya, gue bilang. Tapi kedainya tutup Pak. Bilang sama Pak ini, di sana Dek juga ada kedai, nggak jauh, dekat di sini bilang. Kan udah dikasih lokasinya, udah dibilang. Iya. Gue sama Matis kan langsung pergi karena teman gue udah pada nunggu di sana. Gue pergi, tiba-tiba bapak ini kayak manggil lagi. Dek, kalau kesana jangan lupa istighfar ya. Gue sama si Matis kan udah tatapan. Habis itu gue jawab, iya Pak. Kan langsung jalan. Di pertengahan jalan hampir sampai ke kedai itu, kan udah nampak tuh gedenya. Di situ ada kayak pohon gede, pohon beringin kalau nggak salah namanya.
Iya, tahu. Gue langsung jalan terus. Udah sampai di situ, dia buka. Gue langsung kasih uang, beli rokok yang udah dikasih kan, kita pulang terus nih. Gue pulang, pas di pertengahan jalan, gue ingat lagi nih. Oh ya, gue belum ambil kembaliannya nih. Bilang sama Martis nggak jawab. Habis itu gue pikir lagi, Tis, lo pulang terus ya, gue ambil kembaliannya sendiri aja. Si gue nih langsung balik ke dia tadi. Pas gue minta sama bapak ini kasih tanpa penolakan. Emang tahu gue yang lupa ambil balikannya. Pas gue ambil uang baliknya, Pak, saya lupa ambil uang balik. Dibilang sama bapak ini, iya adik, tadi kamu langsung pergi aja. Udah dikasih, gue pulang. Pas jalan pulang itu gue kayak serem-serem gitu. Oh, udah merinding gitu. Iya, karena kan pas pergi tadi kan berdua sama si Martis. Gue pas pulang nih sendiri. Jadi di bawah pohon beringin itu gue diri kayak ada yang ngeliatin aku nih. Gue ngelihat atas pohon beringin, ternyata di atas itu ada sosok kuntilanak duduk di atas pohon beringin. Bukan gue aja nih yang lihat dia, tapi dia juga merhatiin gue. Kayak natap balik gitu. Iya. Memang khusus lihat lu. Iya, saling menatap nih. Pas gue nih natapnya, gue nampak jelas mukanya nih. Jadi di situ gue langsung kayak mau teriak tapi nggak bisa, mau lari juga nggak bisa. Kayak emang udah terkunci sama tatapan dia. Di situ gue ketakutan, gue bergetar. Tapi yang anehnya si sosok kuntilanak ini cuman diam ngeliatin aku, tiba-tiba dia senyum. Gitu. Gue kan takut nih. Gue mau manggil teman gue, tapi nggak bisa. Jadi gue masih lihat ke atas. Tiba-tiba kan si sosok kuntilanak ini bilang, jangan lupa istighfar ya. Kan ini perkataan bapak tadi. Dibilang lagi sama dia, jangan lupa istighfar ya. Gue di sini nggak bisa jawab. Gue kayak takut. Lagi gue takut nih. Tiba-tiba si kuntilanak ini ketawa. Gue langsung takut nih. Kan gue nih langsung nggak bisa balik nih. Iya, terkunci ya. Iya, udah lepas dari dia. Gue langsung ngasih rokok sama teman gue langsung balik. Berarti lu nggak nongkrong lagi tuh? Iya. Kenapa? Karena kayak gue merasa takut, masih kebayang-bayang. Karena kan duduk juga nggak jauh dari tempat yang tadi gue lihat. Berarti dekat tuh. Iya. Masih kelihatan. Iya. Mungkin kan cerita yang gue ceritain ini gara-gara gue nggak bilang istighfar, mungkin kan udah diingatin sama bapak itu untuk jangan lupa istighfar. Mungkin karena gue abaikan sama si Martis, makanya kejadiannya gini. Tapi Martis tadi enggak. Karena mungkin kan kami tadi baru pertama. Kalau gue kan sendiri merinding. Kalau berdua mungkin dia langsung kabur. Kan udah gue lewatin berdua. Gue kan balik lagi nih. Dia kan langsung lewat sana. Jadi nggak lewat sendirian di bawah pohon itu. Iya. Sampai sini aja. Dari cerita pengalaman kalian, aku juga ada cerita. Kejadian ini beberapa bulan yang lalu. Masih baru kali ya? Iya. Jadi keluarga gua nih berencana untuk makan malam di luar. Mama gua nih ajak gua, Sila, yuk ikut makan malam di luar. Kata gua, enggak mah, Sila di rumah aja, pengen istirahat, lagi capek aja gitu. Jadi lu nggak ikut nih? Nggak ikut. Mama gua bilang, Sila jangan tidur awal, tunggu mama pulang, biar ada yang bukain pintu pagar. Oh. Mama gua udah berangkat sama keluarga gua juga. Gua udah nutup pintu pagar, langsung masuk ke rumah, masuk ke kamar, tuh langsung di atas tempat tidur. Gua nih berusaha untuk nggak tidur, contoh kayak main HP, guli-guli di kasur gitu. Nah, ada satu saat gua nih ketiduran. Ketiduran.
Pas gua bangun ini udah sekitar jam 1 malam. Udah larut dong. Nah, di sini gua capek. Pas gua cek handphone, kok gak ada kabar dari keluarga gua. Mama gua pun gak telepon, chatnya pun gak ada. Nah, di sini gua memilih untuk gak tidur lagi, untuk tetap standby di kasur, di kamar, main handphone. Gak lama dari situ, gue ngedengar ada suara panggilan nama gue dari luar. Sila dipanggil. Tapi gue nih dengarnya kayak merang-merang gitu, kurang jelas. Samar-samar gitu. Nah, sini gue nggak peduli juga suaranya. Main handphone aja terus. Untuk suara kedua kalinya, ini jelas. Sila dari luar. Nah, gue sini mikir, oh ini mama gue kadang udah pulang. Pas gue keluar dari pintu kamar, gue lihat dong di jendela. Kalau gue lihat gak ada siapa-siapa, kosong. Itu hening banget ya? Iya, di sini pun gue udah mulai merinding sendiri. Gue nggak langsung mikir panjang, langsung balik ke kamar. Sini gue lanjut main handphone aja, nggak peduli suara itu lagi. Gak lama di situ ada satu waktu kayak gue nih pengen keluar aja dari kamar. Pas gue keluar, gue nih gak denger ada suara orang buka pintu pagar taman rumah gue. Nah, di sini pas gue lihat keluar, pintu pagar ini kebuka. Ada orang. Berarti beneran. Iya, sebenarnya itu kalau udah malam sekitar jam 6 atau 7 itu sebenarnya udah ditutup pintu pagarnya. Tapi malam itu pintu pagar taman rumah gua nih kebuka. Di sini gue nggak peduli, langsung keluar untuk balik pintunya, pintu pagarnya. Pas gua udah sampai dalam rumah, gue nih ngedenger kedua kalinya suara pintu pagar taman rumah gue. Pas gue lihat lagi, kebuka lagi. Itu kebukanya sedikit, kayak segini aja. Jadi cip gitu. Iya, segini. Nah, di situ gue keluar lagi untuk nutup pintunya. Pas gue dekat dari pintunya, sekitar jarak 3 meter gitulah. Di situ ada suara yang manggil lagi nih, Sela. Suara yang tadi. Yang gue mikir itu suara mama gue yang manggil, tapi ini bukan. Ini persis sama suara. Persis sekali sama. Anjing. Pas dia manggil Sela, terus ada sosok kepala yang tiba-tiba nongol. Di mana? Kepalanya aja. Di mana tuh? Di pintu pagar taman gue nih, yang awalnya kebuka sedikit. Di situ gue jelas lihat ini kepala sosok perempuan, rambutnya panjang, matanya putih, nggak ada bola mata hitam. Serem sih. Nah, di situ gue panik, langsung balik ke kamar. Situ gue nggak peduli lagi siapapun yang manggil, gue nggak peduli. Gue udah sembunyi di selimut, udah diem. Dari situ gue udah takut kalau tinggal di rumah sendirian. Gak lama dari situ orang tua gue pulang. Oh, jadi tadi belum pulang ya? Belum pulang. Memang lama pulang. Iya. Situ gue gimana ya? Gue kan anaknya kalau ada apa-apa tuh kan cerita tuh sama orang tua. Situ gue cerita sama gue, kata mama gue, pintu itu emang kayak ada penghuninya gitu. Oh, jadi mama lu udah tahu dong? Tahu. Jadi lu belum tahu gitu rahasianya? Belum tahu. Di situ pun gue udah mikir, gue nih nggak akan mau lagi kok ditinggal-tinggal di rumah sendirian. Berarti semenjak itu lu selalu ngikut, misalnya kalau diajak-ajak ya? Iya. Serem sih.
Gimana jam 1 malam lu sendirian di rumah, ada suara gitu, kenapa lagi nampakkan wujudnya ya? Iya. Terus cuma kepala gitu. Iya. Bayang sih. Nah, mungkin cukup sekian cerita dari kami nih ya. Jika kalian punya cerita masing-masing yang ingin kami bacakan, komen di kolom komentar. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye.